Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang ini aku mau share lagi kegiatan aku hari ini. Dan ini aku punya alat tempur baru di dapur. Ada beberapa macam, kayak wokpen, deep fry terus panci atau casserole, sama set dari pisau teman-teman ya. Oke teman-teman, kita buka satu-satu ya. Jadi pertama-tama aku bukanya wokpen dulu. Ini udah ada gratis spatulanya. Terus udah ada penutupnya juga, terbuat dari kaca yang tebal. Nah, wokpen yang aku punya ini ukurannya 28 cm ya. Dan ini tuh tebal karena ada 6 lapisan gitu. Ada lapisan marble-nya juga, jadi anti lengket teman-teman. Oke, sekarang aku mau rakit-rakit dulu. Dan ini untuk tutupnya bisa berdiri seperti ini teman-teman ya. Jadi praktis banget, aku suka deh. Terus untuk wokpen ini cocok juga untuk semua jenis kompor gas dan kompor listrik ya. Nah, wokpennya ini kokoh teman-teman ya. Terus gagangnya ini terbuat dari motif kayu, tapi bukan kayu teman-teman, enak banget kalau dipegang. Nah, menurutku penting juga untuk memilih tutupan yang bisa berdiri ini teman-teman, karena dari segi kepraktisan memang praktis banget untuk ditaruh-taruh, dan dari segi kebersihan ini akan lebih higienis. Oke, lanjut, sekarang aku buka pancinya. Biasanya orang-orang nyebutnya casserole teman-teman ya, ukurannya 24 cm. Jadi ini cukuplah untuk keluarga aku ya. Nah, di dalamnya ternyata ada spatula kecil yang lucu banget, cantik ya. Ini pastinya akan berguna banget. Nah, di dalamnya ini udah ada tutupnya juga teman-teman ya. Nah, sama untuk pancinya juga bisa untuk semua jenis kompor gas dan kompor listrik. Terus lapisannya ada 6 juga, jadi tebal ya, dan anti lengket juga. Terus dari segi berat, ini cukup berat teman-teman. Jadi kalau alat-alat masak yang bagus itu beratnya lumayan ya. Terus kalau kita mau serving makanan di atas meja langsung dengan panci ini juga oke banget teman-teman, karena bentuknya yang cantik seperti mangkok ya. Untuk barang-barang yang aku unboxing sekarang ini, aku taruh link pembeliannya di bawah judul video ini ya, teman-teman bisa cek di sana. Oke, selanjutnya aku punya deep fry pan. Ini 24 cm juga, cocok banget kalau kita mau goreng-goreng yang bisa crispy, kayak ayam goreng, jamur crispy gitu-gitu teman-teman. Nah, di dalamnya ini sudah dilengkapi dengan saringan, teman-teman. Jadi kalau kita udah goreng-goreng bisa langsung ditaruh di situ ya. Benar-benar praktis gitu. Dan aku suka karena ada spatulanya juga, terus dilengkapi dengan penutup teman-teman. Jadi kalau kita mau goreng-goreng itu gak usah khawatir nyiprat-nyiprat ya. Aku juga paling suka kalau goreng-goreng itu ditutup. Oke, pakai selanjutnya ini ada set pisau teman-teman, namanya professional knife set ya. Ini tuh ada 8 pieces, jadi bisa untuk keperluan macam-macam teman-teman, termasuk ada gunting dan pengasahnya juga ya. Jadi udah lengkap. Nah, yang paling aku suka dari desain pisau ini karena desainnya natural, terus ada motif-motif kayunya gitu. Dan ini lengkap teman-teman, ada guntingnya, ada piler, terus ada pengasah dan macam-macam dari pisaunya ya. Tergantung kebutuhan kita mau digunain untuk apa, misalnya untuk daging, untuk sayuran gitu ya. Dan ini ada motif diamond gitu, ini anti lengket dan tampilannya cantik seperti ini ya teman-teman. Terus untuk mengasahnya seperti ini, kecil, imut, lucu ya teman-teman. Aku suka, pastinya ini sangat berguna deh. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut ke dapur, urusan perdapuran, aku ngurusin anak-anak dulu deh. Soalnya harus tuntas dulu anak-anak biar mereka mainnya anteng. Tadi tuh anak-anak setelah makan mereka mandi. Nah, biasanya setelah mandi mereka ngaji ya. Pada saat ngaji itu biasanya aku sambil ngerjain kerjaan lain, misalnya ngelipet-lipetin baju gitu, beres-beres. Pokoknya tangan ini gak boleh diem deh. Mulut bergerak, tangan pun ikut bergerak. Oke teman-teman, sekarang aku udah di dapur. Sekarang aku mau seasoning dulu alat-alat masak baru aku. Jadi ketika kita mau pakai alat-alat baru itu harus di seasoning dulu teman-teman ya. Jadi katanya dengan seasoning ini kita bisa membuang zat-zat kimia dari alat-alat masak baru kita yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan pencucian teman-teman ya. Jadi seperti ini aja, ditumisin bawang-bawangan atau bumbu-bumbu yang lainnya, diratain gitu sampai harum gitu teman-teman, baru deh nanti dibuang gitu ya.
Nanti setelah di seasoning, alat masak ini cukup dibersihkan aja pakai tisu dan siap digunakan ya. Oke, sekarang aku mau bikin bakso. Kemarin kan aku habis giling daging teman-teman ya, pakai chopper yang ini, chopper jumbo dari Ideal Life tipe 216C ini. Nah, kemarin itu aku baru giling-giling aja. Nah, sekarang aku mau eksekusi untuk bikin baksonya. Ini dagingnya kurang lebih 250 gram teman-teman ya. Nah, untuk banyaknya adonan ini lebih aman sih cuman sepertiga bagian aja dari kapasitas choppernya teman-teman ya. Biar choppernya itu lebih awet lagi, mesinnya lebih awet gitu. Nah, tadi aku udah masukin bawang goreng, bawang merah sama bawang putih yang udah digoreng 1 sendok makan ya. Dan sekarang daging sama bawang-bawangannya kita giling. Nah, tadi setelah bawang gorengnya udah tercampur dengan daging, sekarang aku mau seasoning ya. Pakai garam setengah sendok teh, terus nanti kaldu bubuk 1 sendok teh. Terus dikasih lada juga teman-teman 1 sendok teh. Terus untuk gula pasirnya 1 sendok teh dan baking powdernya setengah sendok teh ya. Nah, ini tepung tapiokanya 3 sendok makan munjung ya, sekitar 30 gram. Dan ini es batunya aku kasih setengahnya aja dulu. Oke, sekarang aku masukin sisa es batunya plus putih telurnya teman-teman, dan kita giling lagi sampai benar-benar halus ya. Ini dia adonannya udah selesai kita giling dan ini udah halus teman-teman ya, tinggal kita cetak-cetak deh. Nah teman-teman, sepengalaman aku bagusnya bakso ini adonannya dalam kondisi dingin ya. Kalau suhunya udah naik itu nanti adonannya bisa rusak gitu. Kemarin aku juga nyoba ya, adonannya itu rusak, suhunya udah naik dan ternyata tidak kenyal. Nah ini aku punya air yang udah mendidih. Sekarang aku mau matiin kompornya teman-teman ya. Nah ini udah semuanya aku cetak teman-teman. Sekarang aku nyalain apinya ya, dan aku angkat setelah ada yang terapung. Jadi harus langsung diangkat teman-teman kalau udah terapung, dan masukin ke dalam air es. Oke, sekarang kita lihat tingkat kekenyalan sama rasanya teman-teman ya. Nah ini udah kenyal teman-teman, alhamdulillah ya, tapi tidak sekenyal abang-abang bakso. Cuman dari segi rasanya enak banget, gurih, sama deh dengan di abang-abang bakso. Nah ini dicobain deh sama si Babang. Oke teman-teman, lanjut aku bikin untuk menu makan siang ya. Kali ini aku mau bikin perkedel aja sama belado-belado. Nah terongnya mau dibikin belado. Nah ini enak banget teman-teman ngirisnya ya. Pisaunya alhamdulillah tajam, jadi memudahkan banget pekerjaan aku. Jadi cepet gitu teman-teman. Kemarin juga aku ngiris-ngiris daging ya, alhamdulillah enak dipakainya. Oke lanjut, aku mau goreng terong ungunya pakai deep fry pan aja. Tadi yang udah kita unboxing ya. Terus sama aku udah dicuci juga, plus udah di seasoning. Oke, sambil aku goreng terongnya, aku nyiapin untuk bahan perkedel teman-teman. Nah untuk perkedel ini memang favorit banget di keluarga kita ya. Alhamdulillah sih semenjak aku bikin perkedel ala aku gitu, Pak suami suka. Jadi rutin gitu ya aku bikin untuk dia. Nah apalagi semenjak ada chopper itu memudahkan aku banget bikin perkedel ini, lebih hemat waktu ya dan lebih cepet juga. Oh ya teman-teman, boleh sharing dong menu favorit keluarganya apa yang setiap minggu harus selalu dibikinin ya. Kalau aku selain perkedel ini biasanya goreng-goreng ikan gitu, karena pas suami lebih suka digoreng, katanya lebih gurih ya. Terus sayur-sayur bening. Nah enaknya pakai deep fry pan ini tuh bisa nirisin seperti ini teman-teman. Terus ada tutupnya juga ya, karena biasanya kalau goreng-goreng itu pasti ada cipratan-cipratan. Walaupun udah pakein tepung gitu, tetap aja sih aku menyiprat-nyiprat ya. Dan paling gak suka kalau ada cipratan minyak di lantai gitu. Masih mending sih kalau cuma di kompor ya, tapi jangan sampai di lantai deh. Oke, sekarang aku halusin dulu bumbu untuk baladonya ya. Seperti biasa, duo bawang selalu ada. Terus ini cabai merah dan cabai rawit juga ada teman-teman, plus tomat ya.
Biasanya aku tuh seneng banget kalau bumbu baladonya itu banyak teman-teman, jadi bisa dicocol-cocol gitu. Sekalian aku nggak usah bikin sambal lagi ya. Oke, sekarang bumbunya sudah siap, tinggal aku tumisin aja. Alhamdulillah choppernya ngebantu aku banget teman-teman untuk menghemat waktu dalam hal memasak ya. Aku tuh perlu banget mempercepat kerjaan aku, soalnya harus ngurusin anak aku juga kan, yang masih kecil-kecil, ada 3 pula. Lanjut, bumbunya ini aku tumisin dulu sampai benar-benar harum, sampai benar-benar matang ya, biar tidak bau langu. Nah, ini hasil bumbunya sebetulnya kekeringan, tapi sama aku dikasih air aja teman-teman, biar lebih meresap juga kan ke dalam telur dan terongnya itu, terong. Ini tuh menu seperti ini bisa menghabiskan nasi loh teman-teman ya, pokoknya enak banget. Oke, sekarang aku mau bikin perkedel, semua bahannya dihalusin pakai chopper. Ini bawang goreng, bawang merah, bawang putih yang udah digoreng ya, 1 sendok makan. Kaldu bubuknya 1 sendok teh. Terus garamnya 1 sendok teh, teman-teman ya, kurang lebih. Terus dikasih lada juga sekitar setengah sendok teh. Dikasih telur 1 gitu. Langsung deh kita giling. Oke teman-teman, adonannya sudah jadi dan alhamdulillah bisa cepet banget ya. Sekarang aku tinggal nyetak aja. Jadi sekarang mau dicetak dulu, nanti mau dicelupin lagi ke telur. Ini bener-bener double deh telurnya. Nah, tangan aku udah pakai minyak ya biar nggak lengket. Sekarang aku mau nyetak pakai tangan aja teman-teman. Nah, sekarang udah siap digoreng. Alhamdulillah sih dengan dicetak seperti ini bisa lebih rapi juga, dan karena adonannya lumayan padat ya, jadinya enak gitu pas aku cetak-cetak gitu. Nah, alhamdulillah untuk saringan yang ada di atas ini tidak mengganggu aktivitas aku untuk membalikan atau mengangkat makanan teman-teman. Jadi makanannya tinggal digeser-geser aja, sangat mudah alhamdulillah. Nah, sekarang aku mau bikin pancake teman-teman ya. Ini terigunya, terus ini margarin dan telur juga nanti aku taruhin di sini. Terus aku juga pakai gula merah ya. Anak-anak request pengen kue, katanya kemarin sih dibikinin kue bolu, sekarang dibikinin pancake aja deh. Nah, alhamdulillah choppernya ini multifungsi banget teman-teman ya. Andalannya sih untuk giling daging ya, terus untuk menghaluskan bumbu, untuk menyincang bumbu gitu. Kalau bikin-bikin sambal tuh gampang banget. Oke, sekarang pancake-nya tinggal dibikin. Aku mau bikinnya di atas wok pan aja teman-teman, biar lebih lebar ya, leluasa gitu. Nah, si wok pan-nya ini tidak diolesi sama minyak sama sekali teman-teman, karena ini bener-bener non-stick atau anti lengket ya. Jadi bisa digunain tanpa minyak gitu. Kalau kita mau bakar-bakar ayam atau bakar ikan juga bisa banget di sini teman-teman ya, pakai api kecil aja biar mateng sampai ke dalam-dalamnya. Seperti ini aja untuk pancake-nya ya, sangat-sangat sederhana, cuma dikasih taburan keju sama dikasih kental manis doang. Nah, alhamdulillah stok makanan untuk siang ini sudah aman ya buat anak-anak, jadi aku tinggal ngerjain kerjaan yang lain deh. Oke teman-teman, lanjut dengan aktivitas aku sekarang, mau bersih-bersih dan rapi-rapi dapur. Ini makanannya sama aku dirapihin dulu. Lanjut mau cuci-cuci piring. Kebetulan kalau aku nyuci piring itu selalu banyak ya. Selain habis masak, juga karena anak-anak kalau makan sesuatu tuh pasti deh ditatakin piring. Ya udahlah, nggak apa-apa teman-teman ya, sambil aku juga olahraga. Nah, untuk urusan cuci-mencuci ini kadang-kadang aku tunda gitu teman-teman, kalau kondisi anak-anak tidak kondusif lah istilahnya. Kadang teteh sama babang itu suka rebutan mainan ya. Babang sekarang udah ngerti mainan gitu. Kadang-kadang dia suka kepengen punya tetehnya gitu. Ya namanya anak yang masih bayi ya, kadang main ambil aja gitu punya tetehnya. Ya udah, aku harus turun tangan gitu ya, ngasih tahu kalau harus izin dulu gitu.
Dan tidak semudah itu ternyata ngasih tahu anak itu teman-teman ya. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu diulang lagi, diulang lagi. Jadi kita juga ngingetin merekanya, ya udah diulang lagi. Ya itulah ya, benar-benar melatih banget kesabaran kita gitu. Jadi benar-benar perjuangan seorang ibu di rumah itu selain apa ya, capek dengan rutinitas keseharian, yaitu diuji mental sama kesabarannya. Semoga kita diberikan kekuatan ya teman-teman, dan diberikan kesabaran selalu gitu ya. Kalau anak-anak itu kan sebetulnya mah sarana ibadah kita ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan lebih baik, dengan lancar gitu, dimudahkan sama Allah. Nah sekarang aku lap-lapin aja si wokpen dan teman-temannya. Ini pas udah dicuci biar langsung kering gitu teman-teman, dan aku rapiin. Kalau udah rapi semuanya tuh alhamdulillah enak banget deh ngelihatnya ya. Oke teman-teman, lanjut dengan aktivitas beberes aku. Ini tuh mainan anak-anak. Mereka tuh tadi anteng di sini ya. Pas aku anteng di dalam dapur. Ya seperti itulah kegiatan aku sehari-hari teman-teman ya. Jadi anak-anak tuh kalau main bisa di mana aja teman-teman ya. Kalau di kamar udah bosen, mereka bisa pindah kemana aja gitu sesuai dengan imajinasi dan kreativitas mereka. Nah kadang-kadang mereka juga suka ngambil gunting nih sekarang ini buat guntingin kertas gitu-gitu. Jadi benar-benar sama aku harus diawasi ya, karena itu kan lumayan berbahaya. Oke, sekarang aku mulai vakum-vakum teman-teman, karena banyak remahan makanan anak-anak ya. Kalau aku lagi anteng di dapur tuh mereka biasanya anteng di mana aja gitu sambil bawa-bawa makanan. Nah, biasanya kan remah-remahannya itu suka berceceran di mana-mana ya. Apalagi kalau rumput sintetis itu kadang-kadang kalau yang kecil-kecil itu nggak kelihatan gitu, suka tiba-tiba aja ada semut ya. Kalau ada semut pasti dia ada makanan yang nggak kelihatan, seperti itu. Alhamdulillah vakum ini ngebantu aku banget teman-teman ya untuk ngebersihin semua area. Sekarang aku mau vakum sopanya, jadi si nozzle atau alat penghisap debunya aku ganti ya teman-teman. Tadi kan untuk menyapu lantai, sekarang ini untuk menghisap debu-debu di area yang sulit dijangkau kayak sudut-sudut gitu ya. Terus untuk vakum yang aku pakai sudah dibikinin videonya tentang review vakum teman-teman ya. Vakum Idealife tipe 133 ya. Jadi teman-teman bisa cek di playlist video aku. Ada playlist namanya shopping haul sama review produk. Nah di situ teman-teman bisa menemukan video tentang review vakum ini ya. Alhamdulillah vakum tersebut enak banget digunain karena bisa nyapu lantai, bisa menyedot debu dengan kuat ya, termasuk tungau. Nah terus juga ada extensionnya teman-teman, jadi kita bisa fleksibel membersihkan kayak furniture, gordeng, kain-kain gitu-gitu ya. Oh iya, untuk alat-alat masak merek Idealife yang aku tadi unboxing terus aku pakai di dapur ya, termasuk untuk vacuum cleanernya. Link pembeliannya aku taruh di bawah judul video ini ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau butuh tinggal klik aja di situ ya. Cek semuanya di situ. Terus kalau ada yang nanya kenapa sih aku nggak pakai pembantu aja? Ya mungkin untuk saat ini aku tuh belum ada yang cocok aja teman-teman ya. Ya cocoknya dengan perabotan-perabotan rumah aja yang bisa mempermudah pekerjaan aku teman-teman ya, kayak vacuum cleaner gitu ya. Terus alat-alat masak yang bisa mempermudah dan menghemat waktu aku gitu ketika aku memasak. Gitu-gitu aja sih teman-teman ya. Terus yang namanya rumah ada anak kecilnya itu pasti deh yang namanya berantakan itu akan selalu ada ya setiap waktu gitu teman-teman. Ya mungkin kalaupun ada yang kerja di rumah ya mungkin harus siap gitu dengan resiko membereskan dengan sering gitu ya. Ya gitu-gitulah, aku juga kasihan gitu kan sama orang yang kerja nantinya. Pasti deh kerjaannya itu akan selalu ada gitu. Ya udahlah, aku biarin aja. Ya aku kerjain aja semampu aku sekarang ini.
Terus aku juga bikin video semampu aku aja teman-teman ya. Ketika ada saat-saat tertentu di mana aku tidak bisa memvideokan, ya udah aku enggak gitu ya. Misalnya ketika aku butuh masak cepat gitu, kalau di video kan butuh nambah waktu ya. Ya udah sama aku nggak di videoin. Terus ketika aku mesti bersih-bersih dan butuh waktu cepat, ya udah sama aku nggak di videoin juga. Jadi ya tidak semua pekerjaan aku itu bisa di videokan ternyata teman-teman ya. Mohon maaf. Ya ini aku videoin, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa jadi amal baik juga buat aku. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum.